Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Ketua RW 02 Kelurahan Talang Jambi, yang saya hormati Ketua RT, Ketua Kelompok, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, peserta sosialisasi yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam rangka menghadiri acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erwin Mairi Pansa, penyuluh lingkungan hidup muda di Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan materi terkait sosialisasi tentang pemanfaatan lahan pekarangan, di mana dalam kesempatan ini kami akan mengambil tema tentang lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Perlu Bapak-bapak dan Ibu ketahui bersama bahwa pekarangan rumah kita itu dapat kita manfaatkan, dapat kita optimalkan sehingga lebih berguna untuk keluarga, untuk lingkungan kita, dan juga bisa bermanfaat untuk hal-hal yang mendukung kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial. Jadi pekarangan rumah kita ini dimanfaatkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan selera kita. Apa saja yang bisa kita manfaatkan di lahan pekarangan, di mana tempat-tempat yang kosong bisa kita manfaatkan, bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang berguna baik untuk keluarga kita, baik untuk meningkatkan perekonomian ataupun mengurangi pengeluaran yang bisa kita berdayakan di pekarangan kita sendiri. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan ini sangat besar sekali faedahnya tentunya, sehingga kita bisa mendukung ketahanan pangan minimal di keluarga kita sendiri. Kemudian perlu Bapak-bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa fungsi dari lahan pekarangan kita itu, antara lain bahwa pekarangan itu memiliki fungsi sebagai sumber pangan keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada lahannya yang agak luas, bisa memanfaatkan dengan melakukan kegiatan budidaya sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan dan lain sebagainya. Walaupun atau lahan pekarangan Bapak yang sempit pun masih bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan budidaya pertanian dengan sayur-sayuran tersebut atau buah-buahan tersebut, dan tentunya dengan teknik-teknik yang disesuaikan dengan kondisi serta luas pekarangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian juga lahan pekarangan itu juga berfungsi sebagai sumber obat-obatan apabila kita bisa memanfaatkan, bisa melakukan kegiatan penanaman untuk jenis-jenis tanaman obat seperti menanam jahe, menanam lengkuas, menanam bawang dan lain-lain yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian juga apabila juga bisa mendukung sebagai bahan bangunan. Contohnya kita menanam bambu dan lain-lain pada lahan yang cukup luas, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pondok, dan buat gubuk dan lain sebagainya. Juga dari lahan pekarangan itu juga kita bisa mendapatkan membuat sumber pupuk organik untuk minimal dikonsumsi oleh kita sendiri.
serta apabila lahan pekarangan kita setelah kita memanfaatkan secara optimal, tentunya lahan pekarangan kita itu akan terlihat lebih indah dan lebih estetik dilihat dari sudut pandang yang masyarakat sekitar, dari tetangga kita, dan tentunya dari lingkungan keluarga kita itu sendiri. Mungkin itu yang dimaksudkan dengan fungsi dari lahan pekarangan yang dapat kita manfaatkan. Kemudian manfaat lahan pekarangan ini sangat banyak sekali. Salah satunya itu ya bisa memenuhi gizi keluarga. Salah satu contohnya di lahan pekarangan tersebut bisa kita optimalkan dalam rangka mengembangkan budidaya ternak, mengembangkan tanaman sayur-sayuran, mengembangkan tanaman buah-buahan dan lain-lain, sehingga kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan tersebut untuk sumber gizi kita sehari-hari. Kemudian juga sebagai lumbung, bisa sebagai lumbung ternak dari hasil peternakan yang kita budidayakan. Kemudian juga sebagai apotek hidup. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan apabila lahan pekarangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimanfaatkan, dioptimalkan secara profesional, tentunya dengan banyak belajar, dengan banyak meningkatkan keterampilan, sehingga lahan pekarangan ini bisa menghasilkan sumber pendapatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian juga bisa menjadikan daya tarik rekreasi, tentunya minimal untuk keluarga kita nyaman berkumpul bersama dengan keluarga, nyaman berkumpul dengan sanak dan saudara, andai tolan serta tetangga, sehingga menciptakan suasana yang nyaman untuk diri kita pribadi serta untuk masyarakat pada umumnya yang menikmati lingkungan kita yang asri serta yang memiliki lahan pekarangan yang indah. Inilah contoh dari salah satu pemanfaatan lahan pekarangan yang bisa dinikmati oleh apa yang kita lihat pada slide ini. Bisa memanfaatkan, bisa panen tomat, bisa panen terong atau lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian atau bisa mengurangi belanja pengeluaran di lingkungan keluarga kita. Ini contoh-contoh ragam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan Bapak dan Ibu sekalian. Lahan pekarangan kita apabila ada lahan yang kosong, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memiliki hobi terkait dengan memelihara ayam, memelihara bebek dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan sehingga lahan pekarangan kita itu lebih bernilai ekonomis dan lebih termanfaatkan lagi dengan memelihara hewan-hewan ternak seperti unggas dan lain-lain. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan budidaya ikan, baik itu ikan lele. Kalau lokasinya cukup luas, bisa mengembangkan kolam tanah. Apabila lahan yang agak sempit, bisa menggunakan kolam dengan terpal, atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memiliki minat untuk mengembangkan usaha bisa melakukan pembuatan bioflok, di mana hasilnya akan lebih bermanfaat lagi, akan lebih menguntungkan lagi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan apabila lahan yang Bapak Ibu tersedia di pemukiman itu sudah banyak termanfaatkan untuk aktivitas lain atau budidaya yang lain, masih bisa juga dimanfaatkan dalam mengembangkan budidaya ikan di dalam ember. Dan juga ada beberapa modifikasi saat ini, sehingga
pengembangan budidaya ikan itu bisa dilakukan di mana saja walaupun pada lahan yang cukup sempit. Nah, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki ternak sapi yang pada saat ini agak kewalahan terkait dengan bagaimana memanfaatkan limbah ternak sapi yang ada di pekarangan bapak dan ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa menambah keterampilan, tentunya dengan bimbingan tenaga penyuluh atau dengan bantuan pihak-pihak lain bisa mengembangkan teknologi biogas, di mana dari ternak ini bisa menghasilkan energi, bisa memberikan nilai tambah dari kotoran-kotoran yang seharusnya terbuang sehingga bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti yang kita tampilkan saat ini, bahwa kotoran ternak seperti limbah sapi itu dapat ditampung di dalam suatu tangki sehingga gas yang dihasilkan dari kotoran ternak tersebut bisa menghasilkan sumber energi seperti untuk menyalakan kompor dan juga bisa menjadi alat penerangan di lingkungan sekitar rumah kita. Itulah salah satu dari pemanfaatan lahan pekarangan, dan juga bermanfaat bisa mengurangi polusi serta limbah-limbah yang tidak bermanfaat, dan juga sisa dari gas tersebut bisa dimanfaatkan untuk dibuatkan kompos untuk bahan pupuk tanaman bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sekitar pekarangan rumah. Selanjutnya bisa dengan melakukan kegiatan pembuatan biopori, di mana biopori ini bertujuan untuk melakukan peresapan air. Biopori dibuat lubang secara vertikal ke dalam tanah, di mana yang memungkinkan untuk dibuat pori yaitu apabila ada genangan-genangan yang ada di sekitar lingkungan rumah bapak dan ibu sekalian, bisa dibuatkan lubang. Kemudian lubang tersebut bisa dimanfaatkan antara lain apabila bapak-bapak dan ibu-ibu sedang melakukan pembersihan, menyapu halaman, sampah dedaunan, sampah sisa sayur-sayuran yang sudah dimasak bisa dimasukkan ke dalam lubang biopori tersebut, dan kita tunggu sampai waktu 3 bulan, dan sisa dari daun-daun serta sisa hasil masakan tersebut bisa kita manfaatkan kembali tentunya untuk menjadi pupuk minimal untuk memenuhi tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti inilah contohnya pembuatan biopori, ada dengan menggunakan alat seperti bor dan lain-lain, dan bentuk tutupnya pun ada modifikasi. Apabila tidak tersedia tutup yang dari paralon, juga bisa menggunakan potongan-potongan bambu untuk menahan agar lubang tersebut tetap berada dalam kondisi memiliki udara yang lebih maksimal untuk dilakukannya pembusukan bahan-bahan organik yang ada di dalam lubang biopori. Selanjutnya juga bisa dikembangkan apabila bapak-bapak ibu sekalian memiliki hobi terkait dengan pemanfaatan lebah madu, juga bisa memanfaatkan lahan pekarangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk dibuatkan rumah madu, rumah lebah, sehingga lebah-lebah tersebut bisa menghasilkan madu yang bisa bernilai ekonomis bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan tentunya juga apabila dalam skala kecil, madu tersebut bisa untuk mengurangi pengeluaran bapak-bapak dan ibu sekalian agar tidak membeli di pasar dan bisa dikonsumsi dari hasil budidaya kita sendiri.
dan tentunya juga ini membutuhkan keaktifan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk melakukan kegiatan penanaman bahan makanan dari lebah tersebut sehingga bisa menghasilkan madu yang lebih banyak lagi, dan ini juga menjadi motivasi kita untuk melakukan kegiatan penanaman tanaman-tanaman bunga dan buah sehingga madu yang kita budidayakan ini bisa lebih menghasilkan lagi. Selanjutnya ya, ada penerapan teknologi terkait dengan pengembangan budidaya tanaman sayur-sayuran dengan menggunakan media air, yaitu hidroponik, di mana hidroponik ini bisa dikembangkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak dengan lahan yang cukup luas, hanya memanfaatkan space yang ada di sekitar pekarangan bapak dan ibu sekalian untuk ditanami tanaman-tanaman sayuran seperti selada, kangkung, pakcoy dan lain-lain dengan lahan yang tidak terlalu luas, dan ini juga menjadi sumber pangan kita yang bisa kita manfaatkan di lingkungan keluarga kita sendiri. Ada beberapa metodologi, ada beberapa bahan yang bisa digunakan, yang bisa kita manfaatkan. Tentunya kalaupun tidak bisa menggunakan pipa paralon, itu seperti yang dicontohkan, bisa dengan menggunakan botol aqua bekas sehingga kita bisa memilah sampah rumah tangga untuk dijadikan sumber yang memiliki ketahanan pangan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apabila lahan pekarangan kita ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, kita dapat melakukan penghematan dari pengeluaran rumah tangga kita dapat memberikan keindahan bagi tetangga kita, minimal keluarga kita bisa menikmati lingkungan kita yang asri, lingkungan kita yang lebih berdaya guna, sehingga jadi lahan pekarangan kita bisa menjadi sumber pangan untuk keluarga kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita dapat bertatap muka kembali dalam hal pengembangan sebagaimana teknik-teknik melakukan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih bernilai ekonomis lagi, sehingga kita dapat bersama-sama mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan di wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.